Dia cuma pengen ngerasa disayang. Tapi siapa sangka, keputusan nekatnya hampir bikin dia nggak bisa pulang selamanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan kalian subscribe dulu agar bisa berkembang dan menjadi kebanggaan kalian. Terima kasih. Namanya Anissa. Gadis Minang, berumur 17 tahun. Wajahnya manis, tutur katanya lembut, dan dikenal sebagai murid yang rajin dan gak neko-neko. Dia tinggal di Padang, di sebuah rumah sederhana, tapi hangat, bareng kedua orang tuanya yang sangat menjaga tradisi dan agama. Anissa sekolah di SMA negeri favorit, dan termasuk salah satu siswi yang sering jadi kebanggaan guru. Tapi di balik prestasinya, Anissa punya satu sisi lain yang jarang dilihat orang. Dia sering merasa kesepian. Anissa bukan tipe yang gampang curhat. Temannya banyak, tapi yang benar-benar dekat bisa dihitung jari. Seringkali dia pulang sekolah langsung masuk kamar, buka ponsel, lalu tenggelam dalam dunia maya. Scroll Instagram, nonton video pendek, dan kadang ngepost puisi-puisi kecil yang dia tulis sendiri. Ada satu malam, dia lagi duduk di kamarnya, lampu remang-remang, sambil dengerin lagu mellow. Tiba-tiba masuk notifikasi pesan dari akun bernama Ray ke-97. Profilnya kelihatan meyakinkan. Foto profilnya cowok bersih, senyum tipis, pakai jaket jeans, duduk di depan kopi latte. Captionnya rapi, dan ada foto dia di kampus yang katanya di Bandung. Ray mulai ngirim pesan dengan sopan. Hai, maaf ganggu, aku lihat postingan kamu yang puisi itu. Bagus banget, kamu nulis sendiri. Anissa kaget, tapi juga senang. Jarang ada orang yang perhatiin tulisan kecilnya itu. Dia bales pelan-pelan. Iya, aku suka nulis, makasih, udah baca. Dari situ, obrolan berlanjut. Nggak langsung intens, tapi pelan-pelan. Ray bisa bikin Anissa nyaman. Dia bilang, dia lagi kuliah sambil kerja part-time di Bandung. Hobinya baca buku dan suka ngobrol hal-hal yang beda dari cowok kebanyakan, katanya. Obrolan mereka makin lama makin dalam. Dari sekadar puisi dan hobi, jadi cerita soal keluarga, soal hidup, soal cita-cita. Ray bilang dia pernah gagal pacaran karena ceweknya selingkuh. Dan sejak itu, dia lebih pilih ngobrol sama cewek yang gak banyak drama. Anissa merasa dihargai, didengarkan, dan entah kenapa mulai suka. Hari-hari berikutnya, ponsel Anissa selalu ditungguin notifikasinya. Kalau Ray belum bales, Anissa gelisah. Kalau ada pesan dari Ray, wajahnya langsung berbinar. Sampai-sampai ibunya pernah nyeletuk. Kamu kok sekarang senyum-senyum sendiri ya? Anissa cuma senyum dan jawab singkat, enggak kok bu, cuma baca lucu-lucuan aja. Sebenarnya hatinya lagi ribut sendiri, antara senang, ragu, dan takut ketahuan. Tapi rasa senangnya lebih kuat, apalagi setelah Ray bilang, kamu beda Nis. Jarang aku ngobrol sama cewek yang bener-bener bikin tenang. Kalimat itu terus terngiang. Anissa yang selama ini gak pernah dekat dengan cowok manapun, merasa spesial, merasa dibutuhkan, merasa disayang, walaupun cuma lewat layar. Sampai suatu malam, Ray kirim voice note. Suaranya berat, tapi lembut. Aku pengen ketemu kamu suatu hari nanti Nis. Tapi bukan buat main-main. Aku pengen ngobrol langsung, ngajak kamu jalan. Nggak usah takut, aku serius. Anissa diem lama. Tangannya gemetar. Ini pertama kalinya ada cowok ngomong kayak gitu ke dia. Dia nggak langsung jawab. Tapi malam itu, dia tidur sambil senyum, membayangkan sesuatu yang selama ini cuma ada di novel atau drama. Sejak itu, Anissa jadi lebih sering melamun. Nilai pelajarannya nggak turun sih, tapi fokusnya mulai terbagi. Di kelas, dia suka cek ponsel diam-diam. Di rumah, dia jadi lebih sering di kamar. Dan susah diajak ngobrol sama ayah ibunya. Sampai suatu hari, Ray bilang, dia bakal ke Pekanbaru buat urusan kerja. Kalau kamu mau, aku bisa atur waktu buat ketemu. Nggak akan maksa. Tapi aku harap kamu datang. Aku pengen lihat kamu langsung, bukan cuma lewat foto. Anissa bengong lama. Hatinya perang. Ini gila, tapi juga terdengar seru. Ray bahkan bilang, dia bisa jemput di tempat umum. Terus duduk bareng aja, nggak lebih,
Malam itu, Anissa buka galeri ponselnya. Dia lihat lagi semua screenshot obrolan sama Ray. Dia buka voice note-nya, dia senyum sendiri. Lalu dia tulis di buku hariannya satu kalimat. Kalau ini salah, kenapa rasanya benar? Hari Sabtu pagi, udara Padang masih sejuk. Di rumahnya, Anissa sedang berdiri lama di depan cermin. Jilbab abu-abu favoritnya sudah dia pakai, dipadu dengan kemeja putih dan celana kulot gelap. Ransel kecil warna coklat tergantung di bahu. Di dalamnya ada baju ganti, dompet, dan charger. Tapi bukan lomba debat yang dia tuju hari itu. Anissa berdiri lama di depan kamar. Napasnya pendek, lalu dia jalan pelan ke ruang tamu. Bawa koper kecil. Ibunya lagi masak, bapaknya duduk di teras sambil baca koran. "Nis, itu udah siap?" tanya bapaknya tanpa curiga. Anissa angguk cepat. "Iya, Pak. Katanya kumpulnya jam ke-9. Nanti bareng sama guru dan teman-teman. Bapak antar ke sekolah aja ya?" Anissa langsung menolak halus. "Gak usah, Pak. Pak Iwan dari sekolah udah janji jemput aku di ujung gang." Ayahnya mengangguk, walau raut wajahnya agak heran. Tapi ia tak banyak tanya. Sebelum berangkat, ibunya sempat menatap matanya lama. "Hati-hati, Anis. Jaga diri. Jangan jauh dari guru." Anissa hanya mengangguk pelan dan senyum. Tapi hatinya penuh rasa bersalah. Itu terakhir kalinya dia lihat wajah kedua orang tuanya sebelum perjalanan yang bahkan dia sendiri belum yakin tujuannya apa. Anissa naik travel umum menuju Pekanbaru, kota yang belum pernah dia datangi sendirian. Di dalam mobil, dia duduk dekat jendela. Lagu-lagu dari earphone mengalun pelan, tapi tak bisa menenangkan pikirannya. Tangannya gemetar saat cek pesan dari Ray. "Kamu jadikan hari ini?" tulis Ray. "Iya," balas Anissa singkat. "Good. Aku tunggu di food court Mall X ya, di pojok, dekat toko buku." Anissa nggak tahu kenapa jantungnya makin cepat. Ini bukan seperti di film atau cerita manis di novel. Ini nyata. Jalanan yang dilaluinya pun terasa asing. Wajah-wajah penumpang lain seperti tidak peduli. Tapi Anissa merasa semua orang bisa melihat keresahannya. 3 jam kemudian, dia tiba di kota. Ray bilang dia akan langsung ke mall naik ojek online, dan dia patuh. Langkahnya ragu, tapi terus melangkah. Sampai akhirnya, dia lihat sosok Ray duduk di sudut food court. Wajahnya hampir seperti di foto, tapi lebih dewasa dari yang dia bayangkan. Mungkin 24 atau 25 tahun. Ray berdiri, senyum lebar. "Kamu Anissa, kan? Cantik banget aslinya." Anissa hanya senyum tipis, menahan rasa gugup. Mereka duduk. Ray ngajak ngobrol ringan, tanya kabar, cerita soal kerjaan. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Cara Ray bicara, tatapannya, cara dia sedikit terlalu dekat saat duduk. Anissa mulai tak nyaman. Dia mencoba tetap sopan, tapi hatinya sudah tidak tenang. Saat Ray mencoba pegang tangan Anissa sambil tertawa, Anissa langsung menariknya. "Maaf, jangan sentuh saya ya." Ray kaget. Senyumnya memudar. "Loh, kamu kan yang datang jauh-jauh ke sini buat ketemu aku. Santai aja. Aku cuma pengen kenal lebih dekat." Anissa berdiri. Hatinya berontak. "Aku cuma mau ngobrol baik-baik. Tapi kalau begini caranya, aku mau pulang." Ray mulai terlihat kesal. Tapi Anissa tidak peduli. Dia melangkah cepat menjauh. Air matanya hampir jatuh. Dia cari tempat ramai dan duduk di bangku dekat seorang ibu yang sedang menunggu anaknya. Anissa memberanikan diri duduk di sebelahnya dan berkata pelan, "Bu, saya boleh duduk sebentar? Saya sendirian." Ibu itu menatap Anissa sebentar, lalu mengangguk. "Gak apa-apa, Nak. Kamu kelihatan lelah." Anissa mengangguk pelan. Suaranya gemetar. Saya salah, Bu. Saya kabur dari rumah." Ibu itu menatap Anissa lebih lama, lalu bicara dengan lembut. "Kamu tenang dulu. Mau Ibu bantu hubungi orang tuamu?" Anissa mengangguk sambil menahan tangis. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponselnya, dan ibu itu dengan tenang membantunya menelepon. Di ujung sana, suara ayah Anissa panik, campur marah dan khawatir. "Apa? Dia di Pekanbaru?"
Astagfirullah. Tolong jaga dia ya, Bu. Saya akan ke sana sekarang juga. Anissa duduk diam. Tangisnya jatuh. Bukan karena dimarahi, tapi karena sadar. Semua ini bisa saja berakhir buruk. Kalau bukan karena ibu itu, entah apa yang terjadi. Semua keputusan yang dia buat selama 2 minggu terakhir terasa begitu egois sekarang. Dia hanya ingin disayang, dimengerti, dan merasa cukup. Tapi ternyata, perhatian yang didapat dari orang asing tidak selalu membawa ketenangan. Hari sudah sore saat seorang pria parubaya dengan baju koko dan peci tiba di food court itu. Napasnya terengah, matanya terlihat sembab, tapi tetap mencari dengan panik. Saat matanya menangkap sosok Anissa yang duduk di bangku sudut dekat toko buku, dia langsung mendekat cepat. Anissa berdiri, diam di tempat. Matanya berkaca. Tak ada kata yang keluar. Hanya pelukan ayahnya yang datang tanpa aba-aba. Erat, lama, hangat, tidak marah, tidak dibentak. Tapi justru karena itulah tangis Anissa pecah. "Maaf, Pak. Anissa salah. Anissa bodoh," ucapnya sambil terseduh. Ayahnya diam. Tangannya mengelus punggung putrinya perlahan. "Bapak nggak marah. Bapak cuma takut kehilangan kamu. Kalau tadi kamu kenapa-kenapa, Bapak bisa gila, Nis." Kalimat itu menancap di hati Anissa. Lebih dalam dari apapun. Dalam pelukan itu, dia sadar. Cinta yang paling tulus, yang paling sabar, yang paling gak menghakimi adalah cinta dari orang tua. Mereka mungkin cerewet, mungkin protektif, tapi semua itu karena sayang, karena takut anaknya salah langkah. Mereka pulang malam itu juga. Di mobil travel, Anissa lebih banyak diam. Ibunya menelepon sebentar. Suaranya serak menahan tangis. "Yang penting kamu selamat. Nanti kita bicara di rumah ya, Nak." Sampai di rumah, Anissa disambut bukan dengan bentakan, tapi dengan pelukan ibunya yang lama, dan mata berkaca dari adiknya yang belum paham apa yang terjadi. Malam itu, Anissa tidak tidur. Dia duduk di kamarnya, menatap langit-langit, mengingat semua hal yang telah ia lakukan. Ternyata, keinginan untuk dicintai bisa menutup akal sehat. Ternyata, orang baik di dunia maya tidak selalu baik di dunia nyata. Dan ternyata, saat kita jatuh, yang akan memeluk kita pertama kali bukan orang asing, tapi keluarga yang selama ini kita abaikan. Hari-hari setelah kejadian itu, Anissa mulai berubah. Bukan karena dilarang main ponsel, atau dijauhkan dari media sosial, tapi karena dia sendiri sadar, hidup bukan tentang seberapa banyak yang menyukai kita di internet, tapi tentang siapa yang tetap ada saat kita salah, saat kita jatuh, dan saat kita hampir hilang arah. Anissa mulai aktif di kegiatan sekolah yang nyata. Bukan hanya di layar, dia ikut organisasi remaja masjid. Membantu ibu-ibu di lingkungan rumah membuat program edukasi soal keamanan digital untuk remaja. Dia juga pernah berdiri di depan kelas saat pelajaran bimbingan konseling dan bercerita tanpa menyebut nama siapapun tentang pentingnya hati-hati berteman di dunia maya. Kita bisa bijak walau masih muda, katanya di akhir cerita itu. Dan kita bisa berubah walau pernah salah. Guru bimbingan konseling hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. Beberapa teman bahkan menangis karena sadar ternyata yang dialami Anissa bukan hal asing. Banyak dari mereka juga pernah merasa kesepian. Bedanya, Anissa berani cerita, berani minta maaf, dan berani bangkit. Dan itulah keberanian yang sesungguhnya. Pesan moral dari kisah ini adalah, cinta sejati bukan hanya datang dari orang yang membuat kita tersenyum, tapi dari mereka yang tetap ada saat kita jatuh, yaitu keluarga. Jangan mudah percaya dengan orang asing di internet. Perhatian yang manis bisa menyembunyikan niat yang tidak baik. Keinginan untuk dimengerti itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita mengabaikan logika dan keselamatan. Menyesal bukan akhir dari segalanya. Justru dari penyesalan, kita bisa tumbuh lebih kuat dan bijak. Dan yang paling penting, meminta maaf itu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kita cukup berani untuk memperbaiki diri.